persoalannya pemerintah dan DPR ini mengatakan kewenangan penyidikan tunggal OJK dan bersama-sama dengan Polri itu ada dalam peraturan pemerintah. Nah, yang menurut kami dari hemat kami dari pemohon sebetulnya itu secara hierarki bertentangan. Sehingga tadi melihat perkembangan dari persidangan, majelis meminta agar supaya pemerintah dan DPR memberikan pendalaman, menggali keterangan presiden dan DPR tadi. Ya, gitu. Enggak, pendalamannya dalam bentuk apa tuh Bang? Pertanyaan nanti bisa dilihat di risalahnya. Ya. Tapi kami juga tadi sempat agak kecewa dengan apa yang disampaikan dari pihak DPR maupun presiden, bahwa kami hanya mendengar mereka hanya mementingkan stakeholder, kan? Undang-undang ini akan mengganggu stabilitas, padahal mereka nggak tahu bahwa undang-undang PPSK ini sudah mengorbankan hak konstitusional masyarakat. Ya, dia membuat undang-undang ini sudah mengorbankan, ya, bukan cuma dari kami pihak Wanara, tapi seluruhnya, dari pihak Bumi Putra dan juga dari pihak-pihak juga ada yang dari luar kota. Artinya ada 2.300 lebih, ya, laporan yang tidak bisa dijalankan. Hanya karena apa? Undang-undang PPSK ini yang bunyinya itu hanya penyidik OJK. Artinya saat ini DPR, ya, dan pemerintah, ya, itu malah mengorbankan hak konstitusional rakyatnya sendiri, rakyat kecil yang jumlahnya itu jutaan loh. Ya, jangan mengorbankan hak konstitusional kami sebagai rakyat untuk kepentingan perekonomian segala macam, ya kan, harus dipikirkan juga. Artinya ini harus diperhatikan oleh pihak DPR dan presiden. Dan kami juga sebenarnya mengapresiasi dengan kami melihat ada ini, ya, undang-undang yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari, di mana saat itu kami juga tanggal 29 kami sudah juga mengajukan ke presiden pada saat acara Imlek. Saya sendiri yang langsung menyampaikan suratnya dan diterima oleh Pak Jokowi tanggal 29 itu. Dan tanggal 30 keluarlah undang-undang ini. Artinya kami melihat presiden itu memperhatikan rakyatnya. Ya, presiden pun memperhatikan bahwa ada undang-undang PPSK itu mengganggu, hingga di sini ada revisi. Ya, tapi ini kan undang-undang presiden. Hierarki tadi seperti yang dikatakan Ketua MK bahwa ini nggak seimbang, nggak bisa. Karena kan ini hanya undang-undang presiden kan. Artinya kami melihat juga seharusnya dari pihak kepresiden tuh dia juga memperhatikan kami lah. Ada kemungkinan nggak Pak butir-butir yang di PP ini diakomodir di undang-undang PPSK yang di justru review? Justru ini kan perbaikan katanya, perbaikan kan untuk melengkapi. Dia bilang gimana? Berarti yang undang-undang itu sudah fix, ada masalah sehingga pada saat itu Januari awal diputuskan, dan keluarlah undang-undang ini. Artinya sebenarnya ada PP ini kan, artinya kan presiden juga melihat ada kekhawatiran. Kenapa? Bahwa kepolisian tidak punya wewenang. Tadi seperti dikatakan benar. Sekarang pun kami, teman-teman kami kalau mengadu ke kepolisian tidak bisa. Ya, bahkan kami juga ketemu dari pihak lain pun, dari koperasi, ya mereka mengadu ke kepolisian tidak bisa. Ya, kami mengajukan bersama pemohon yang lain, teman-teman dari berbagai daerah, berbagai perusahaan juga. Intinya kami meminta kepastian hukum atas penyelesaian masalah kami. Kami ini kan masing-masing punya masalah masing-masing gitu ya. Kami sama-sama bertekad supaya ini bisa selesai lebih jelas. Kenapa demikian? Kami menganggap selama ini penyelesaian khususnya di tempat kami berimbas kepada hak kami sebagai pekerja, sebagai serikat itu menjadi tertunda gitu ya. Menjadi terbengkalai, kami pun kerap menjadi korban dari ketidakjelasan penyelesaian masalah-masalah yang ada di perusahaan kami. Itu kami mengeskalasikan ini bareng-bareng dengan teman-teman masyarakat begitu ya. Jadi kami ini juga unsur masyarakat, kami memiliki hak konstitusi juga. Kami mengajukan ini supaya ada kejelasan terhadap penyelesaian permasalahan di perusahaan kami, dan tentunya hak kami menyangkut masa depan kami dan juga masa depan pemegang polis nantinya atau nasabah yang ada di tempat kami. Pesan terakhir Bang untuk pemerintah maupun peradilan sendiri seperti apa? Ya, prolah terhadap rakyat, prolah terhadap masyarakat, pekalah terhadap apa yang dialami masyarakat. Pemohon-pemohon ini ada yang dari pelosok-pelosok Bang. Jadi pelosok-pelosok itu betul-betul mereka untuk mencari
keadilan aja mereka sulit, berbiaya dan seterusnya. Upaya mereka harus nyebrang pulau, harus menempuh perjalanan berjam-jam, itu luar biasa. Nah, dengan ini seharusnya pemerintah lebih peka dan lebih mendukung, merealisasikan keadilan bagi seluruh masyarakat.